Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali dan belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 8 MUPEL IPS tema 2, materinya masih tentang mengamati kegiatan ekonomi. Kita langsung ke materi ya. Kemarin ya kita sudah belajar di subtema 1 tentang macam-macam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga tahapan itu merupakan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, sekarang kita akan membaca mengamati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita di halaman 78, yaitu cerita dari Amir dan teman-temannya. Kita simak ya. Hari itu, Amir dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Amir menceritakan pengalaman tentang bapak tukang ojek yang biasa menunggu penumpang tak jauh dari tempat tinggal Amir. Bapak itu bernama Pak Sadi. Pak Sadi bekerja sebagai tukang ojek dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam. Pak Sadi menjalankan profesi sebagai tukang ojek untuk menghidupi keluarganya. Profesi Pak Sadi merupakan cerminan profesi yang dijalani oleh masyarakat perkotaan. Jadi, pekerjaan menjadi tukang ojek itu adalah pekerjaan di bidang jasa. Dan biasanya kebanyakan itu dilakukan di daerah perkotaan. Jadi ada pekerjaan jenis menghasilkan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Sekarang anak-anak bisa melihat gambar di halaman 79. Nah, di situ adalah proses produksi sampai konsumsi. Ya, pertama. Gambar itu adalah gambar proses produksi buku hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi yang pertama, buku dicetak, diproduksi di pabrik. Setelah itu, setelah proses produksi selesai, buku didistribusikan ke toko-toko buku. Nah, sesampainya di toko buku, buku akhirnya dibeli oleh para konsumen dan akhirnya dikonsumsi oleh konsumen yang memakai buku tersebut. Jadi proses ini adalah proses dari produksi, distribusi sampai konsumsi ya. Jadi jelas, jadi buku itu diproduksi dulu, setelah itu baru didistribusikan ke toko buku, dan setelah itu baru kita konsumsi untuk belajar atau untuk menulis. Ini sekarang ada jenis pekerjaan yang dipengaruhi oleh tempat tinggal. Ya, ini di daerah Jepara, Jawa Tengah itu adalah terkenal sebagai kota ukir. Ya, sehingga kebanyakan masyarakatnya itu bekerja sebagai pengukir furnitur atau bekerja sebagai pegawai mebel atau yang mempunyai mebel yang menjual beberapa banyak furnitur. Ya, bisa dilihat di situ banyak bapak-bapak yang mengukir ukiran dari kayu ya. Makanya kebanyakan orang Jepara itu bekerjanya sebagai pengukir atau pengusaha mebel dari furnitur yang dikerjakan mereka sendiri ya. Furnitur ini harganya mahal-mahal ya. Furnitur dari kayu itu harganya mahal-mahal. Jadi furnitur itu terdiri dari banyak sekali ya, ada meja, kursi, almari, terus alas tempat tidur, terus pintu dan yang lain sebagainya. Banyak sekali furnitur. Jadi anak-anak harus tahu apa itu furnitur. Nah, seperti di kota Jepara ini menjadi ciri khasnya karena terkenal ukirannya, makanya dinamakan Jepara Kota Ukir. Sekarang menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang terkait kegiatan ekonomi. Nah, di lingkungan tempat tinggal kita itu banyak sekali berdiri pabrik-pabrik. Nah, pabrik yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat, sehingga masyarakat sekitar pabrik banyak yang bekerja sebagai pekerja pabrik. Pabrik merupakan salah satu kegiatan industri. Orang yang bekerja di pabrik itu juga ada yang menjadi buruh pabrik, ada yang menjadi staf, bahkan ada yang menjadi bosnya ya. Jadi pasti banyak sekali kegiatan industri yang dilakukan di situ dan terjadinya kegiatan ekonomi di daerah industri. Jadi kalau di situ ada daerah industri,
kebanyakan orang-orang yang tinggal di situ juga bekerja di sektor industri tersebut. Nah, kegiatan industri dibagi menjadi dua, yaitu industri yang menghasilkan barang dan industri yang menghasilkan jasa. Industri yang menghasilkan barang adalah usaha yang mengolah barang menjadi barang jadi atau setengah jadi, contohnya sepatu, pakaian, mobil, dan motor. Ya, jadi, industri yang menghasilkan barang itu yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Barang yang kita pakai sehari-hari itu berarti industri yang menghasilkan barang. Yang kedua, industri penghasil jasa, yaitu usaha yang memberikan pelayanan jasa, contohnya jasa transportasi, jasa asuransi, dan jasa kesehatan. Nah, jasa transportasi seperti ojek online, taksi, bus, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ada dua sektor industri dalam perekonomian, yaitu industri barang dan industri jasa. Sekarang kita kerjakan soal bersama-sama halaman 80. Apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Yang nomor 2, apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Dan yang nomor 3, apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Ya, kita jawab pertanyaan dulu yang nomor 1. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan produsen orang yang melakukan kegiatan produksi atau orang yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Sedangkan distributor adalah orang yang menyalurkan barang dan jasa. Yang nomor 3, konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Sedangkan konsumen adalah orang yang membeli atau memakai barang hasil produksi. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari Bu Sherly. Semoga anak-anak bisa membedakan antara produksi, konsumsi, dan distribusi ya. Dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, semoga anak-anak bisa memahami. Itu saja penjelasan dari Bu Sherly. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.